kelompok 2. Nama saya Nafisa Handayani dari tingkat 1 semester 1. Perkenalkan, nama saya Tuamina Vega dari semester 1 tingkat 1. Di sini kami akan menjelaskan salah satu mata kuliah di fisika farmasi, yaitu materi reologi dan viskositas. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari reologi dan viskositas. Reologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat zat cair atau deformasi zat padat. Reologi erat kaitannya dengan viskositas. Viskositas merupakan suatu pernyataan resistensi dari suatu cairan untuk mengalir atau mengalami perubahan bentuk dan sebuah tekanan shear. Jadi, reologi meliputi pencampuran dan aliran dari bahan, pemasukan ke dalam wadah, pemindahan sebuah digunakan apakah dicapai dengan penuangan dari bobot, pengeluaran dari tube atau pelewatan dari jarum suntik. Reologi dan suatu produk tertentu yang dapat diperiksa dalam konsentrasi dari bentuk cairan ke semi-solid. Terus kemudian viskositas adalah suatu pernyataan tentang tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas, semakin bertahannya cairan. Sederhana dapat dijelaskan dalam istilah absolut, akan tetapi sifat cairan dispersi heterogen lebih kompleks dan tidak dapat dinyatakan dalam suatu satuan tunggal. Mempelajari viskositas dan reologi sangat penting karena untuk mempermudah penyelidikan kekentalan dari cairan sejati, larutan dan sistem koloid yang baik dan encer maupun yang kental, jauh bersifat praktis dan lebih bersifat teoritis. Terus mempelajari reologi juga penting dalam bidang farmasi karena reologi digunakan penerapannya dalam formulasi dan analisis obat dari produk farmasi seperti emulsi, pasta, suppositoria, dan penyaluran tablet. Jadi, jenis-jenis viskositas yang pertama ada viskometer Oswald. Viskometer ini memiliki prinsip kerja yang mengukur kecepatan aliran suatu larutan. Kedua, ada viskometer cup and ball. Pada viskometer ini, cairan dimasukkan dalam suatu ruangan antara dinding luar atau box dan dinding dalam mangkuk atau cup yang diletakkan pas dengan rotor. Yang ketiga ada viskometer Hopler. Viskometer ini bekerja dengan prinsip Hopler berdasarkan periode waktu jatuhnya benda melalui medium zat cair. Kemudian yang keempat viskometer Brockfield. Pengukuran viskometer ini menggunakan pengukuran gaya pintur sebuah rotor silinder yang dicelupkan ke dalam fluida. Tisotropik adalah sifat yang digunakan dalam suatu sistem farmaseutik cair yang idealnya harus mempunyai konsentrasi tinggi dalam wadah, namun dapat dituang atau disebar dengan mudah. Contohnya, suspensi tisotropik yang diformulasi dengan baik tidak akan mengendap dalam wadahnya, akan menjadi cair bila dikocok dan akan bertahan cukup lama dalam dosis yang diberikan. Pola sifat serupa dikehendaki untuk emulsi, lotion, krim, salep, dan suspensi parental. Aliran tisotropik adalah salah satu cairan non-Newton yang alirannya dipengaruhi oleh waktu. Sediaan farmasi yang baik umumnya harus memiliki sifat tisotropik sebab pada saat bergerak viskositasnya kecil sehingga adanya homogenitas dari dosis sediaan. Aliran tisotropik. Tipe sediaan tisotropik bila dalam keadaan diam akan menyerupai satu gel. Kedua, ketika diberi tekanan misalnya pengobatan struktur
gel ini akan terpecah menjadi partikel yang luas yaitu sol. Yang ketiga, pada pengocokan dihilangkan tahap demi tahap struktur gel kembali terbentuk. Gel sol, proses pertama berlangsung cepat sedangkan proses kedua berlangsung lebih lama. Kemudian keempat, jika diterapkan dalam sebuah sediaan farmasi maka akan menghasilkan sebuah sediaan yang baik. Hal ini disebabkan sediaan ini bila dikocok, viskositas sediaan akan bertambah. Namun, bila pengocokan dihentikan maka partikelnya tidak mengedap cepat sehingga penampilan dari sediaan ini kelihatan menarik karena keseragaman penyebaran partikel. Macam-macam zat pengental. Yang pertama ada putih dan telur. Putih dan kuning telur, gelatin dan albumin pada putih telur adalah protein yang bersifat sebagai emulsifer dengan kekuatan biasa dan kuning telur merupakan emulsifer yang paling kuat. Yang kedua ada gelatin. Gelatin adalah salah satu jenis yang diekstraksi dari jaringan kolagen kulit, tulang atau ligamen atau jaringan ikat hewan. Yang ketiga ada tepung kanji. Tepung kanji ini atau tepung tapioka atau tepung singkong adalah tepung yang diperoleh dari umbi akar ketela pohon. Tepung kanji merupakan salah satu emulsifer yang bagus untuk makanan. Tepung ini memiliki sifat fisik yang hampir sama dengan tepung sagu sehingga penggunaan keduanya dapat dipertukarkan. Macam-macam pengental buatan. Yang pertama itu ada santagam, berfungsi sebagai bahan pengental, memperbaiki tekstur, mencegah pemisahan emulsi. Yang kedua ada CMCNA, berfungsi sebagai bahan pengental, pengikat pada formula tablet, meningkatkan viskositas, memperbaiki tekstur. Yang ketiga ada karagenan, merupakan polisakarida yang didapat dari hasil ekstraksi red civet. Yang keempat ada konjak gum, memiliki keistimewaan tanpa manis, perasa, pewarna dan pengawet makanan serta stabil terhadap pemanasan dan pendinginan. Bahaya pengental buatan. Yang pertama itu ada bahaya yang menyebabkan kanker, kedua ada kerusakan ginjal, ketiga iritasi pada kulit, keempat kerusakan pada lambung, dan kelima efek perubahan pada kromosom. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.